Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya, seperti halnya biasa, saya doakan teman-teman semuanya sehat walafiat, sukses selalu, bahagia selalu, dan mendapatkan rezeki yang berkah, yang halal. Teman-teman semua, pecinta ikan nila khususnya, dan semua jenis ikan, hari ini saya akan sedikit menjawab pertanyaan teman-teman yang kaitannya dengan kegagalan dalam pemijahan. Jadi judulnya hari ini adalah penyebab kegagalan dalam pemijahan ya. Gagal bisa jadi karena misalkan ikan atau burayaknya tidak besar-besar. Nomor 2, gagal bisa jadi burayaknya itu mati di tengah perjalanan. Nomor 4, gagal bisa jadi burayaknya ini bukan mati tapi penyakitan dan seterusnya lah, pokoknya intinya gagal. Nah, sedikit saja hari ini saya akan mengulas ini. Yang pertama, yang paling menjadi faktor penyebab kegagalan dalam pemijahan ini sering diabaikan. Yang pertama itu adalah kesalahan dalam memilih indukan ya. Ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi mungkin teman-teman hanya ingin punya baby banyak, punya burayak banyak, tidak mementingkan kualitas, sehingga nanti begitu netes, begitu jadi malah gagal semuanya. Ini penting, maksud saya kesalahan dalam memilih indukan. Jadi indukan yang harusnya digunakan untuk induk ya, ikan nila yang harusnya digunakan untuk induk, menurut saya itu minimal itu di atas 5 on lah ya, 5 on. Atau misalkan kalau saking ngepresnya di awal-awal belum ada ikan lain, minimal 1,3 kg, minimal 1,3 kg. Ini akan menjadikan burayak ini nanti sehat-sehat, tahan banting dan seterusnya. Kalau yang digunakan ikan nila ukuran 2 jari, 3 jari, ini selain ikannya nanti lama sekali besarnya burayaknya, ini juga berakibat ikan nila tidak tahan banting. Artinya anak-anakannya nanti akan gampang sekali terkena penyakit ya, gampang sekali terkena penyakit. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mencoba pasti pernah alami. Nah, burayak sudah mulai tumbuh, sudah mulai rakus makan, tahu-tahu mati dan seterusnya ya. Jadi ini yang pertama disebabkan oleh indukan yang salah pilih ya, sembarangan milih itu teman-teman. Yang nomor 2, kesalahan yang menjadi penyebab kegagalan dalam pemijahan adalah tidak memisahkan ya, tidak memisahkan jenis nila ya. Oke lah, teman-teman mungkin masih bingung antara jenis nila ini, jenis nila A, jenis nila B dan seterusnya. Tapi minimal teman-teman harus bisa membedakan, pasti bisa membedakan antara nila merah, nila hitam lah, itu dulu yang pertama. Nila hitam, nila merah. Pokoknya cari, kalau bisa saran saya cari indukan yang memang itu satu jenis, satu warna, misalkan minimal satu warna, merah sama merah ya, putih sama putih. Putih itu biasanya pandu ya, hitam sama hitam. Hitam itu nanti teman-teman mungkin bingung ya. Nah, teman-teman nggak usah terlalu bingung, pokoknya yang hitam legam sama hitam legam, hitam yang agak ke perak-perakan sama hitam yang perak-perakan kalau belum tahu jenis. Apa ini pengaruh? Ini nanti akan sangat berpengaruh. Karena apa? Setiap ikan, khususnya ikan nila, ini varietasnya atau setiap jenisnya itu memiliki keunggulan masing-masing. Kalau teman-teman tidak bisa memadukannya, hanya ngawur, ini akan berakibat tidak baik untuk pemijahan atau hasil burayaknya. Nomor 2 adalah sebisa mungkin dipisahkan per jenis ya, dipisahkan. Kalau tidak bisa yang merah sama merah dulu lah, hitam sama hitam dulu. Jadi anaknya nanti sempurna merah, anaknya sempurna hitam. Yang nomor 3, teman-teman itu kadang terlalu buru-buru ya, terlalu buru-buru mencampurkan. Terlalu buru-buru mencampurkan indukan. Misalkan indukan sudah benar besar-besar umpamanya, tapi teman-teman tidak memiliki tempat khusus untuk pemijahan. Ini saya kira akan menjadi tidak kurang baik lah, kurang bagus. Maksud saya begini, kalau teman-teman punya kolam ya, punya kolam yang khusus, teman-teman itu harus, kalau niat betul untuk pemijahan dan akan dijadikan lanjutan ya, ini teman-teman harusnya memilih
memilih indukan mana yang sudah siap bertelur dan jantan mana yang sudah jos. Jadi begitu. Misalkan indukan betina yang sudah bagus, yang sudah siap, ciri-cirinya dia akan perutnya besar, ya. Perutnya besar, terus nanti mohon maaf kelaminnya itu agak kemerah-merahan atau gonatnya itu artinya sudah matang. Jangan kemudian nanti betina yang sudah kempet, sudah tidak ada telurnya, dicampur dengan indukan yang sudah siap bertelur. Nanti akan menjadi pengganggu. Itu akan menjadi pengganggu. Ini penting saya kira. Artinya apa? Teman-teman memiliki tempat penampungan induk, tetapi juga memiliki tempat untuk penampungan pemijahan. Nah, kelihatannya memang ribet, tapi nanti hasilnya akan baik. Yang seperti ini, insya Allah akan mendapatkan hasil baik dalam pemijahan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 seperti ini. Yang nomor 4, teman-teman itu harus bisa menentukan sistem pemijahannya akan seperti apa. Jadi menurut saya sistem pemijahan itu minimal itu ada 2 lah ya. Minimal ada 2, paling tidak ada 2. Yang pertama, nanti dalam perawatan burayak akan kita serahkan kepada induknya ya. Artinya induknya yang akan ngomong. Yang nomor 2 akan kita ambil burayaknya ya. Jadi seperti ini. Kalau kita sudah menentukan misalkan larva ini akan dimomong, akan diasuh oleh induknya, maka sebisa mungkin kita itu memilih tempat yang mudah dalam penangkapan burayak pada nantinya. Nah, saya menyarankan kalau teman-teman ingin menggunakan yang pertama biar dimomong induknya, teman-teman itu pakai kolam yang gampang dijangkau lah. Artinya nanti untuk menangkap burayak pada akhirnya gampang. Syukur teman-teman itu memakai keramba yang tidak lepas burayak itu. Sehingga apa? Sehingga nanti dalam pengambilan anakan ini tidak buyar kemana-mana. Ini ya, ini yang satu. Ini harus ditentukan. Yang nomor 2 itu teman-teman misalkan yang menggunakan sistem diambil anakannya, ini teman-teman harus jeli. Artinya apa? Begitu burayak ini kelihatan dimuntahkan, harus cepatnya diambil. Ya, harus secepatnya diambil. Nanti kalau terlalu lama, ini akan merepotkan sendiri. Nah, ini dulu saya sering seperti itu, tidak memilih seperti apa sehingga gonta-ganti pada akhirnya pas waktu pengurasan burayak ini banyak yang mati karena stres ya, kondisi gampang stres kalau masih bayi, dan juga banyak yang hanyut. Ini sehingga apa? Gagal. Ya harusnya mungkin bisa panen, misalkan sekali panen bisa 20.000 ekor, 50.000 ekor, ini bisa hanya 50%-nya. Itu ya teman-teman. Nah, tapi kalau saran saya, menurut saya teman-teman gunakanlah cara yang diambil anakannya. Ya, kita asuh, artinya kita ambil, kita asuh. Kenapa seperti itu? Ini resikonya lebih sedikit. Resiko dimakan ikan yang lebih besar ini akan sedikit. Tapi kita memang harus tahu cara merawat burayak dengan benar kalau kita pisahkan dengan induknya. Tapi ini akan mengurangi resiko. Ini penyebab kegagalan berikutnya. Kemudian yang nomor 5, kegagalan berikutnya adalah salah perawatan. Ya, salah perawatan burayak. Ini sangat penting. Burayak ini dia apa ya? Dalam perawatannya itu meliputi misalkan ukuran, kemudian pakan. Ukuran ini kenapa saya sampaikan penting? Karena burayak itu baby nila itu lebih ganas daripada yang sudah besar. Kalau ada baby nila misalkan segini nih, 1 jempol, ya, terlambat kita angkatlah misalkan dalam penampungan larva ada 1 jempol atau 1 jentik yang tidak dibersihkan dulu, kemudian dimasukkan burayak berikutnya yang kecil yang masih baru netes, ini habis ini habis. Ini penting sekali untuk saya sampaikan. Itu ya. Ini yang itu melalui masalah pencampuran. Jadi sebisa mungkin untuk baby nila itu 1 ukuran, atau kalau tidak 1 ukuran jaraknya jangan terlalu jauh, jangan sampai 2 minggu lah. Kalau 2 minggu udah bahaya ini. Jangan sampai ya, masih seminggu itu masih bisa. Misalkan minggu kemarin baru dimasukkan dalam penampungan burayak, sekarang dimasukkan lagi itu masih bisa. Tapi kalau sudah jarak 2 minggu ini akan berbahaya. Nah, kemudian ukuran pakan. Nah, ini ukuran pakan juga harus benar ya. Ukuran pakan harus benar, harus sedikit modal.
harus sedikit modal. Artinya kalau masih baby ya teman-teman harus lebih ekstra, artinya tidak sembarangan ngasih makan ya. Jangan dulu dikasih yang aneh-aneh. Nah, cukup dikasih tepung pelet itu bisa. Atau umpamanya kalau mau dibantu daun yang lunak-lunak dulu ya, kayak seumpamanya pucuk daun kangkung itu boleh. Kalau dikasih yang daun-daun tua ini pelanggaran menurut saya. Ini menjadikan gagal. Ini biasanya gagalnya gagal mati, juga gagal tidak tumbuh besar karena salah dalam pakan dan pencampuran dalam ukuran. Kemudian penyebab kegagalan berikutnya dalam pemijahan ini adalah seringnya ditanggok, ya, seringnya diseser. Nah, ini berbahaya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu sering nyeser tempat penampungan baby. Ini berakibat tidak baik, itu gampang stres. Caranya bagaimana? Kalau misalkan memang kita betul-betul butuh untuk memisahkan, memindahkan, ya caranya nanti kita membuat seser yang memiliki ukuran agak besar saja, memiliki ukuran yang agak besar lubangnya, sehingga nanti begitu kita seser, secara otomatis yang lubangnya kecil-kecil, yang ikannya kecil-kecil, dia akan merobol dan tidak karena seser, tidak stres. Yang akan tercantel, yang akan terseser itu cuma baby yang sudah lumayan besar. Jadi gitu. Itu adalah sebagian kecil daripada penyebab kegagalan dalam pemijahan ikan nila. Nah, barangkali sementara ini dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, teman-teman yang barangkali ingin melanjutkan tanya jawab, banyak memang kadang yang minta nomor belum saya kasih karena ada beberapa faktor. Tapi kalau misalkan menghubungi lewat Facebook atau komentar di YouTube, pasti akan saya jawab. Kalau itu belum pernah ditanyakan, kalau sudah ditanyakan saya biasanya ya kadang dijawab, kadang tidak. Jadi teman-teman bisa melihat YouTube saya sudah tahu Soleh Farhan 89, Facebook saya Kamsoleh Al Farhan. Nah, nomor WhatsApp-nya ini masih ditutup, itu teman-teman. Oke, barangkali ini saja untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses, salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi rezeki. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.